Kayaknya tahun ini lebih banyak film Indonesia yang bikin gua ketawa ketimbang takut. Lebih gampang menemukan film komedi. Iya, meskipun horor, ujung-ujungnya juga jatuhnya malah jadi komedi. Kayak film-film horor yang sebelumnya gua tonton. Tapi tidak mengapalah. Halo Sobat Kripik, masih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode terbaru ini gue akan mereview Ngeri-Ngeri Sedap yang bercerita tentang keluarga Pak Domu sama anak-anaknya yang nggak harmonis. Yang namanya keluarga emang pastilah ada yang namanya ribut-ribut lah ya. Gak ada keluarga yang sempurna, yang perfect menurut gue. Pasti ada aja lah masalahnya. Kayak keluarga Pak Domu ini. Pak Domu tuh ingin banget ketiga putranya yang merantau tuh pokoknya ikutlah mau apa kata bapaknya. Inilah yang kemudian bikin keharmonisan mereka nggak lagi terasa manis selama bertahun-tahun. Domu, anak yang paling besar, maunya menikah dengan perempuan Sunda. Tapi bapaknya kekeh ingin anaknya kawin lah sama yang satu suku biar nggak ribet soal adat. Gabe yang lulusan sarjana hukum malah bekerja sebagai pelawak. Tentu aja bapaknya nggak suka. Karena mau anaknya itu jadi hakim ataupun jaksa. Ada lagi nih, namanya Saat. Setelah lulus kuliah justru lebih betah di Jogja ketimbang pulang untuk mengurus orang tua. Satu-satunya yang kesisa di rumah cuma Sarma, si anak perempuan yang selain kerja sebagai PNS juga membantu keluarga di rumah, memasak dan segala macam. Ngeri-ngeri sedap nantinya bakal memulai kekacauan saat Pak Domu ingin anak-anak pulang kampung. Selain karena mama yang sudah kangen, keluarga besar juga rencananya akan mengadakan acara penting. Namun atas nama perlawanan kepada bapaknya, Domu, Gabe, dan Sahat tetap gak mau pulang, gak mau balik. Maka Mama dan Pak Domu pun berpura-pura bertengkar hingga mau bercerai katanya. Berharap agar ketiga anaknya nanti mau pulang setelah tahu orang tua mereka bakalan berpisah. Berlumur budaya Batak yang kental, Bene selaku sutradara dan penulis naskah dengan cerdas mampu memanfaatkan adat dan cekcok keluarga sebagai pondasi untuk panggung drama komedinya. Menancapkan kerangka cerita yang kuat lalu membangun konflik begitu memikat yang pada akhirnya berhasil membuat kita penontonnya mudah melekat dengan sandiwara buatannya. Tertawalah dahulu, mengelap-ngelap mata kemudian. Sedikit mengingatkan gue sama formula yang biasa dipakai film-film sejenis dari Korea Selatan. Dan itu pun manjur sekali dipakai di Ngeri-Ngeri Sedap. Bene nggak hanya mengerti bagaimana materi yang dia tulis sendiri ini nantinya dapat tersampaikan dengan baik lewat pengadegan yang simple sekaligus sangat menarik. Tapi juga paham betul caranya memperlakukan satu persatu karakter dengan beragam sifat dan perilaku serta keunikannya masing-masing ini agar saat waktunya tampil mereka terlihat kayak manusia biasa aja. Orang-orang yang bisa juga salah, bahkan orang tua sekalipun.
Penokohan di Ngeri-Ngeri Sedap tentu aja menurut gue paling krusial, karena Pak Domu serta keluarganya adalah penentu sukses atau enggaknya keseluruhan sandiwara karangan Bene. Jika kita nantinya enggak peduli sama karakter-karakternya, macam mana pula kita bisa care dengan ceritanya, ya enggak? Seperti tipu-tipu yang dilakukan mamanya anak-anak, acting sudah pasti wajib. Fardu meyakinkan pokoknya. Dari mengucapkan dialog yang diselipi guyonan, hingga saat menyampaikan emosi untuk tiap momen menggembirakan ataupun mengharukan. Menurut gue Bene sudah mempertahankan ilusinya dengan amat jempolan. Aksi tipu-tipunya itu sukses membuat gue nggak hanya mempercayai bahwa karakter yang dilakonkan oleh Boris, Indra, Gita, Lolox, Tika, dan Pak Arswendi sudah seperti keluarga betulan. Bene juga pada akhirnya mampu tuh membuat gue peduli dengan segala masalah yang ditimpakan kepada mereka. Meski pendekatan Ngeri-Ngeri Sedap sejak awal memang disengaja untuk nggak kelihatan serius. Namun, berkat usaha keras Bene mengarahkan sekaligus memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki para pemainnya, ketidakseriusan tersebut tetaplah mampu menciptakan banyak rasa yang organik. Yang benar-benar serius bikin hati terbawa suasana, alias bikin baper banget. Urusan komedi Ngeri-Ngeri Sedap ini bisa dibilang cerdas. Serius, cerdas. Karena melihat cara karakternya ngomong atau bergerak, memang kayak nggak lagi bercanda. Kecuali acara TV lawaknya Gabe. Interaksi antara karakternya lah yang nanti dimainkan oleh Bene supaya otak ini lalu meresponnya jadi lucu. Apalagi ketika keluarga Pak Domu makin dicemplungkan ke dalam situasi dan kondisi yang membuat gue ikhlas dan lepas untuk menertawai mereka. Lewat kelucuan jugalah sebetulnya Ngeri-Ngeri Sedap ini membuat penonton kian lengket. Tak hanya dengan karakternya tapi juga penceritaan yang ya sesuai sama judulnya lah. Sedap kali kayak masakan mamanya anak-anak. Yang dibuat pakai hati lalu disajikan hangat sekali. Bene pun meraciknya seimbang. Tak saling sikut antara drama dengan bercandanya, namun justru bergandengan harmonis menghasilkan film yang terasa istimewa. Sungguh luar biasa lah pokoknya. Ngeri-Ngeri Sedap menurut gue so far sampai bulan ini sampai sekarang film bisa dibilang film terbaik. Film Indonesia terbaik. Jadi, ayo ajak opung, ajak tulang, ajak keluarga, teman, pacar, ajak semua buat nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Soalnya film kayak gini menurut gue langka. Apalagi membawa unsur-unsur budaya yang gak cuma Jawa dan Sunda, tapi sekarang bisa mengenalkan budaya Batak. Ya, film kayak gini justru harus didukung dan ditonton oleh berjuta-juta penonton. Supaya kalau sukses jadinya bakal menular tuh. Bakal banyak film-film sejenis, film-film serupa yang gak hanya gak hanya sekedar modal lucu tapi juga punya cerita yang berkualitas juga gitu, kayak Ngeri-Ngeri Sedap ini. Jadi ayo semua nonton.
biar ngeri-ngeri sedap bisa banyaklah penontonnya, bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta lah ya. Jangan cuma horor aja yang terlaris, tapi juga ayo bikin film kayak gini, film yang benar-benar punya kualitas juga laris manis di bioskop. Oke, thank you buat yang masih mendengarkan ocehan dan review gue di podcast Kripik Film. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Rangga. Ciao.